Pada siang hari ini ada 3 orang. Yang pertama kita jemput dan kami undang untuk owner dari Tiga Naga, yaitu Bapak Rudi Sidaga. Kami jemput dan kami persilakan Bapak untuk naik ke atas panggung dan silakan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya yang kedua kami jemput manajer dari Tiga Naga, yaitu Bapak Hidayat, untuk dapat naik ke atas panggung. Ya, silakan menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Dan yang ketiga kami jemput Bapak Feriandes Rozialta untuk dapat bergabung bersama kami di atas panggung. Iya, sempit atau gimana? Tapi gak apa-apa, hatinya kita lapang-lapangkan ya Pak ya. Iya, senang sekali hari ini sini sudah ditemani oleh 3 pembicara terbaik kita pada siang hari ini yang akan menemani bincang-bincang seru kita di acara Pekanbaru Lifestyle kali ini. Tapi alangkah baiknya sepertinya kita kenalan dulu, tapi boleh pegang mic-nya satu persatu barangkali ya. Iya. Dan kita ingin menyapa untuk seluruh pengunjung Mall Ciputrasraya Pekanbaru untuk turut serta bergabung di sini bareng kami bincang-bincang seru di mini talk show dalam acara Pekanbaru Lifestyle 2020 bareng Naga Sakti. Dan kalau kata pepatah nih Pak, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta kita tak jadi ngobrol hari ini Pak ya. Iya, kalau gitu kita kenalan dulu deh. Dimulai dari Bapak Owner dulu deh, biar kenalan, biar lebih kenal lagi, biar lebih akrab lagi. Jadi nanti kita ngobrolnya juga lebih asik gitu ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudi Sinaga. Lahir Pekanbaru 51 tahun yang lalu. 51 tahun yang lalu, tapi bukannya masih seperti 42 tahun loh Pak. Awet muda ya. Dan menikah 3 putra. Oke. Sekarang bekerja di mana Bapak? Ya, nama saya Hidayat. Lahir 36 tahun yang lalu, mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Oh wow, luar biasa. Kalau nama kita akrab dipanggilnya apa nih Bang? Biar lebih akrab. Jadi manggil Bang, Mas aja deh semuanya biar awet muda kita semua ya. Nah, biasa dipanggil apa Mas? Biasa dipanggil BD. BD, Yayat? BD ya. Oke, Bang BD ya. Kalau gitu manggilnya Mas BD deh biar lebih keren dan oke ya. Bukan Pas. dia yang B itu Bang, B itu Dada. Oh gitu. Tapi gak apa-apa, biar lebih komplit aja gitu. Mas BD, boleh? Boleh. Oke Mas BD. Terus yang terakhir nih siapa nih? Nama saya Feriandes Rozialta, biasa dipanggil Oji. Oji, Ya. dari mana datang Ojinya? Dari Ibu. Oh dari Ibu, berarti panggilan sayang ya, panggilan kecil. Oke, berarti sudah ada Mas Rudi, sudah ada Mas BD, dan juga ada Mas Oji ya. Kalau ntar salah-salah sebut nama, ingatkan kembali. Iya, oke, luar biasa sekali nih seluruh pengunjung Mall Ciputrasraya Pekanbaru. Sudah ada 3 narasumber terbaik yang akan menemani kita 45 menit ke depan. Dan tentunya bincang-bincang seru kali ini kita akan bercerita banyak hal bersama Tiga Naga tentang perjalanan mereka, tentang prestasi dan pencapaian-pencapaian mereka, dan tentunya juga tentang jatuh bangun dalam membina, terus juga dalam menjalani Tiga Naga yang sudah mereka bentuk sejak lama tentunya ya. Dan untuk mengawali kali ini kita ingin bertanya nih kepada Bapak Owner, kepada Mas Rudi. Boleh dong sedikit bercerita dulu tentang perjalanan Tiga Naga sehingga terbentuklah Tiga Naga ini Mas Rudi. Ya, jadi Tiga Naga ini berawal 2015 ya, waktu Indonesia kena ban dari FIFA. Ketika itu kita mempunyai visi untuk mulanya dari SSB, lalu meningkat ke akademi, lalu meningkat ke, jadi 2015 kita SSB, 2016 kita udah akademi, 2018 kita klub, 2019 kita 2018 kita klub Liga 2,
2019 kita naik ke Liga 2. Luar biasa ya, panjang sekali perjalanannya ya Pak ya. Dan tentunya perjalanan itu tidak gampang dan tidak mudah. Peduli kaliku dan penuh dengan jatuh dan bangun. Boleh dong diceritain sedikit, lebih banyak juga boleh perjalanan jatuh bangunnya Tiga Naga ini. Ya, memang sepak bola di Indonesia ini kan masih belum, udah mulai jadi industri tapi belum jadi industri penuh. Kemudian juga apa namanya, pola pikir, sehingga pola pikir dan cara mengelola itu juga masih apa namanya, belum bisa dengan secara profesional lah kita bilang. Yang menjadi kendala memang di dalam sepak bola Indonesia ini adalah kurangnya pembinaan usia dini. Oke. Sehingga kita mulai membuat klub yang dimulai dari bawah sekali, yaitu dari, jadi biasanya orang berorientasi bikin klub lalu profit baru bisa bikin pembinaan usia dini. Permasalahannya adalah itu tadi, klub Indonesia ini masih susah profit karena masih belum dikelola dengan orientasi yang benar. Oleh karena itu kita juga berpikir bahwa kita akan bikin klub. Jadi klub ini sebenarnya muaranya, intinya adalah pertamanya kita tuh bangunnya SSB. Kenapa SSB? Karena kami melihat bahwa kenapa sepak bola? Dalam sepak bola itu ini adalah sebuah olahraga yang menurut kami sangat kompleks sekali, sehingga sangat baik untuk perkembangan terutama anak-anak cowok yang kelebihan energi. Karena anak cowok itu biasanya energinya lebih daripada anak cewek, sehingga itu perlu disalurkan dengan benar. Nah, oleh karena itu kami membuat SSB. Nah, jadi dari SSB baru berkembang ke akademi, baru muara di klub. Jadi sepanjang perjalanan di dalam klub ini juga yang paling sulit itu adalah sekarang adalah bagaimana membuat masyarakat bisa percaya pada industri sepak bola. Selama kami dari Liga 3 sampai ke Liga 2 sampai sekarang itu memang sangat sulit untuk mencari sponsor ya. Karena itu tadi trust dari masyarakat terhadap industri ini masih sangat rendah. Mungkin masih lebih gampang IO ini bikin acara begini, gampang dapat sponsor. Apa? Nah, bagi kami itu sulit. Dan itu tadi kepercayaan terhadap industri olahraga sebagai sebuah media promosi itu masih harus dibangun di Indonesia, masih harus kita bangun. Karena seringkali orang sudah pasang iklan tapi mereka merasa bahwa efek daripada promosi yang mereka lakukan di sport itu agak sesuai antara biaya dengan hasil yang diharapkan. Jadi itu mungkin yang masih menjadi kendala terberat kan. Dan tentunya dengan adanya kendala ini pastinya punya tujuan untuk bagaimana caranya kendala ini menjadi solusi. Adanya solusi sehingga Tiga Naga ini akan berkembang dan kesadaran masyarakat yang seperti Mas bilang tadi itu semakin lebih tinggi. Benar begitu ya. Dan sekarang pengen bertanya nih soal pembinaan dini tadi kepada Mas Oji ya barangkali ya. Nah, ngomong-ngomong nih soal pembinaan dini, kan masih yang lebih sering membina anak-anak, benar begitu ya? Nah, pasti punya suka dan duka juga dong. Ternyata Tiga Naga ini gak cuma Tiga Naga aja yang punya suka duka, tapi lebih ke pembinanya nih barangkali ya. Nah, kira-kira ini bisa nggak Mas cerita ini suka dukanya, Mas sukanya barangkali lebih banyak ya pastinya. Suka dan duka Mas saat Mas membina anak-anak. Oke, karena kita bergerak di hobi kita, jadi tentu lebih banyak sukanya.
dia apapun duka yang kita lalui, yang kelihatan ya suka aja. Nah, jadi kalau kita bicara soal pembinaan, kita mau bicara tentang bedanya kita sama yang lain. Bedanya Tiga Naga dengan yang lain. Apa sih bedanya Tiga Naga? Kan banyak nih sekolah sepak bola yang ada di Pekanbaru. Benar. Ya kan? Jadi kita apa bedanya Tiga Naga dengan yang lain? Ya, kita ada di sini dari segi teknis kita ingin keluar dari apa yang udah selama ini dilakukan di pembinaan sepak bola di Indonesia. Ya, pembinaan yang menuntut prestasi di usia dini. Nah, itu yang coba kita hindari, yang kita lebih membentuk karakter bermain dan mental dari para anak didik itu. Jadi mungkin di situ lebih banyak, di situ kelihatan dukanya karena kita harus ngerasain kalah-kalahnya dulu ya untuk bisa mencapai hasilnya mungkin di 3 atau 4 tahun. Sama yang seperti Pak Rudi bilang, owner kita berdiri 2015 dengan SSB, 2016 dengan akademi. Ya, kita butuh waktu 3 tahun dengan pemain-pemain akademi kita untuk bisa berhasil masuk ke Liga 2, Liga 2 nasional, dan dengan produk akademi yang kita bina. Nah, disitulah suka yang kita dapatkan. Itu suka aja. Kalau dukanya tadi? Ya itu yang saya bilang tadi, kita harus terima dulu kalah-kalahnya. Baik. Iya, tambahan Mas. Saya coba jabarkan mungkin gambaran dia bagi orang awam kurang ngerti. Di Tiga Naga, karena kita bergerak di pembinaan, perbedaan kita dengan SSB yang lain adalah kita nggak pernah cari menang. Artinya dalam setiap kompetisi itu menang itu bukan target. Luar biasa ya. Karena di situ salahnya. Kalau dari kecil setiap anak dituntut untuk menang, tidak semua anak yang belajar di SSB itu akan jadi pemain bola. Tapi SSB juga adalah tempat untuk membentuk karakter. Artinya karakter yang dibangun di dalam sepak bola itu adalah yang pertama teamwork, yang kedua kesabaran, karena sepak bola itu adalah olahraga yang full contact. Beda dengan bulu tangkis, beda dengan pingpong, bahkan dengan basket sekalipun yang masih ada kontak, sepak bola sangat full contact. Jadi kesabaran memang sangat dilatih di situ. Nah, yang ketiga adalah penerimaan. Jadi dia harus bisa menerima ketika temannya lebih bodoh dari dia, ketika temannya melakukan kesalahan. Ini adalah karakter yang sangat diperlukan untuk orang menjadi sukses di kemudian hari. Bagaimana kamu berada satu tim dengan orang yang kurang kemampuannya, tapi kamu harus terima karena itu satu tim kamu, ya kan? Yang menentukan tim kamu kan atasan, nggak bisa. Bagaimana kamu harus bisa membuat tim kamu sukses walaupun di dalam tim kamu ada yang gendut. Kita kalau di dalam turnamen kita nggak mau tahu, pandai bodoh tetap main, walaupun badannya gendut, larinya lambat, dia tetap main. Yang lain harus bisa mengcover dia. Di situ kita mengajarkan bagaimana teamwork. Dari kecil mereka harus sudah bisa menerima ada yang lemah dan mereka harus belajar mengcover. Jadi menang bukan tujuan, tapi tujuan kita adalah bagaimana anak-anak ini mempunyai karakter sehingga mereka bisa tumbuh besar menjadi sebuah karakter yang kuat, tangguh, tidak cengeng. Jadi karena di tim saya ada gendut, kalau ada ngomel komplit, nggak ada cerita begitu. Hidup nggak pernah. Hidup tidak selalu adil, hidup tidak selamanya gampang. Apa yang ada terima, lakukan yang terbaik. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya. Berarti pendidikan karakter dari sini tergambar jelas. Wah, luar biasa banget nih. Makin menarik ya perbincangan kita. Tapi sebelum kita ke Mas BD, iya, kita masih mau ke Mas Oji dulu nih. Nanti akan terus ditambah sama Mas Rudi biar kita lebih makin paham lagi nih ya. Jadi nih kalau Mas Oji, kami masih mau tahu nih soal jangan penasaran gitu dong. Gimana sih prinsip dalam pembinaan usia dini dalam Tiga Naga ini, prinsipnya?
Ya itu yang kita bilang tadi. Jadi prinsip dari kita itu membentuk karakter. Itu yang kita utamakan sekarang. Kita membentuk karakter anak-anak usia dini ini untuk siap bermain di sepak bola profesional ketika usia dia udah masuk usia profesional. Jadi jadi kita tidak tuntut mereka untuk menang di usia dini ya. Jadi kita bentuk mentalnya, karakternya, cara dia bermain ya, untuk bisa menjadi pemain profesional. Karena tujuan mereka masuk Tiga Naga untuk kita jadikan pemain profesional. Iya, bukan menjadi seorang pemenang kalau kata Mas Rudi tadi ya, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong kalau yang bahas yang dikeluarkan tadi, itu masalahnya apa? Apakah mereka masuk ke Tiga Naga atau masuk ke dunia sepak bola itu karena terpaksa atau karena suruhan orang tua? Atau memang karena ada masalah-masalah lainnya seperti entah masalah eksternal atau internal? Begini, kamu belum dapat gambarannya. Ini SSB. Iya. SSB itu sekolah sepak bola. Ini ada akademi. Akademi ini beda dengan SSB. SSB ini hobi. Akademi ini adalah yang menuju profesional. Jadi yang bisa masuk akademi, terutama yang full scholarship, artinya ditanggung biayanya. Kamu ngerti biaya yang ditanggung itu bukan hanya biaya sekolah, biaya sepak bolanya, makan, minum, nginap, sekolah SMA-nya, sakit, semua ditanggung. Sehingga setiap 6 bulan dia harus kami evaluasi, berkembang atau tidak berkembang. Yang nggak berkembang, gitu. Kenapa? Karena dia sudah ditanggung biayanya. Jadi beda. Ini ada lagi SSB. Kalau SSB dia nggak drop out. Kenapa? Karena ini hobi. Jadi ini SSB ini anak-anak yang hobi, yang sangat berbakat, yang kita prediksi bisa tembus, yang memang mau ke pro, dan menurut kita bisa menuju ke pro, itu kita pisahkan lagi, kita masukkan di akademi. Sehingga ini ada dua. Jadi bukan nggak mungkin karena terpaksa orang tua, karena dia memang mau ke pro. Jadi akademi itu pro, SSB itu hobi. Ya, itu beda. Terima kasih Mas Rudi dan juga Mas Oji. Dah, kita beralih dulu nih untuk Mas BD. Iya, tadi ada pertanyaan nih mengenai statusnya Mas BD kan sebagai manajer. Jadi ada yang tanya bagaimana sih manajemen tim, caranya seperti itu untuk di Tiga Naga sendiri. Ya, saya masih banyak belajar karena sejak saya diberi amanah untuk mengurus tim. Jadi manajemen pertama itu adalah menyiapkan fasilitas yang tepat untuk SSB, akademi maupun klubnya. Jadi yang pertama itu fasilitas, yang kedua baru tim pelatih dan juga ofisial. Jadi tidak akan bagus pemain bola tersebut atau ESB tersebut jika tidak mendapat fasilitas yang sangat di lapangan yang bagus, lapangan yang layak. Itulah perbedaan kita dengan klub sepak bola dan SSB yang ada di Pekanbaru. Karena kita mengutamakan fasilitas itu nomor satu. Kita alhamdulillah milik owner sendiri, kita bangun lapangan sendiri dan juga ruang ganti sendiri. Dan juga dengan para pelatih yang lisensinya tiap tahun kita upgrade, dan juga dengan medis yang sangat-sangat profesional di bidangnya. Jadi manajemen sepak bola ini setelah fasilitas lengkap, barulah kita melakukan schedule dari jadwal latihan yang tepat, jadwal istirahat yang tepat, agar recovery para pemain itu dapat dilaksanakan dengan tepat, jadi tidak cedera di sewaktu latihan dan pertandingan. Oke, luar biasa. Dan juga nih untuk selama kan sudah dari 2015 sampai saat ini sudah pencapaian apa saja yang Tiga Naga sudah berikan atau sudah dapatkan? Ya, pencapaian tertinggi yaitu alhamdulillah kita menjadi runner up di grup barat di Liga Nasional. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya. Akhirnya kita naik ke kasta Liga 2 untuk Liga Indonesia. Dan ini menjadi
sejarah di Kota Pekanbaru, mempunyai 2 klub Liga 2, PSPS dan Tiga Naga. Luar biasa. Terus ada lagi gak kira-kira? Kalau prestasi yang profesionalnya itu, kalau kami tidak mau, ya, kalau untuk prestasi yang anak-anak SSB apa itu kami tidak mengutamakan. Gitu. Jadi kami ketika dia sudah menjadi pemain profesional harus dapat berprestasi, sebisa mungkin tidak ada kalah. Jadi kekalahan itu kami terima jika masih membina, masih mendidik. Kalau udah di tingkat profesional, jangan sampai ada kesalahan. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan pertanyaan, kita masih ada satu pertanyaan lagi dari untuk audiens kepada Tiga Naga. Ada lagi barangkali? Ada Mas Afan? Tadi kiranya mau bertanya. Kenapa jadi tunjuk-tunjukkan? Gak apa-apa, tanyakan saja. Mumpung lagi di sini. Nah, jadi nanti kalau misalnya pengen daftar, kalau tadi kan batas usia dari mulai 6 tahun sudah bisa daftar. Kalau untuk daftar itu kita harus kemana? Apakah kontak person yang ada di Instagram atau bisa langsung ke tempat atau seperti apa? Ya, jika untuk SSB kita sebelum pendaftaran kita menyarankan anak-anak tersebut untuk trial dulu, latihan free 2 kali setiap Sabtu dan Minggu itu di lapangan Tumpal Sinaga, lapangan kita di belakang PT Agung Jalan SM Amin. Untuk daftar kontak person kita sudah ada di Instagram kita official Tiga Naga. Dan untuk akademi kita juga sudah membuka pendaftaran yang berbayar itu di umur usia 15 tahun ke atas. Oke, jadi udah terjawab langsung ya dan untuk netizen tadi, jadi langsung dilengkapin aja untuk usianya segini, terus juga untuk pendaftarannya bisa langsung cek di official Instagramnya Tiga Naga, terus juga ada kontak personnya langsung ya Mas ya. Dan juga nih, apa sih harapannya untuk kedepannya untuk Tiga Naga, terus juga untuk masyarakat luas yang kalau kata Mas Rudi tadi masih minim sekali ya untuk kesadarannya atau juga tentang sepak bola tadi. Harapannya. Iya. Ya kita harapan dasarnya adalah kita ingin beliau ini dianggap sesuatu di dalam dunia sepak bola Indonesia. Karena sampai hari ini mohon maaf beliau ini belum banyak lah yang bisa kita banggakan. Ya, korupsi aja yang banyak. Mimpi besar kita tadinya dengan akademi ini adalah kita akan menjadi penyedia pemain untuk Liga Indonesia. Jadi ketika orang berbicara tentang sepak bola Indonesia, mereka harus bicara juga tentang Riau. Saya ingin paling tidak kita bisa bersaing dengan Jawa Timur. Karena kalau orang bola berbicara tentang bola pasti nggak bisa lepas berbicara Jawa Timur. Nah, suatu saat saya juga ingin bahwa kalau orang bola Indonesia bicara tentang bola, dia juga harus bicara tentang Riau. Luar biasa, itu sebuah mimpi yang harus kita wujudkan bersama ya Mas Rudi ya. Dan tentunya kalau itu tadi dasarnya ya, harapan dasar atau harapan umum. Kalau dari Mas Oji sendiri ini sebagai pembina, harapannya untuk anak-anak dini, anak-anak usia dini yang untuk apa sih harapannya ke depan? Ya harapannya mereka bisa menjadi pemain profesional ya. Untuk anak-anak yang kita didik, mereka bisa jadi pemain profesional dan mereka bisa yang mewujudkan mimpi mereka lah untuk bermain untuk negaranya sendiri, untuk membangun sepak bola Indonesia supaya bisa lebih baik lagi. Oke, kalau dari ada apa lagi Mas? Ini saya kasih tahu ya. Ini mumpung dia belum jadi. Prediksi saya dalam 5 tahun kalian akan lihat dia jadi salah seorang pelatih yang punya nama di Indonesia. Luar biasa, amin ya, tepuk tangan dulu dong. Saya nggak sembarang bicara ngomong. Wah, yang merinding jadinya. Ya, saya sudah memproduksi pemain nasional
Aji Kusuma. Setiap tahun kita sudah kirim beberapa pemain. Pelatih, saya bicara nggak banyak pelatih. Ini memang dari nol saya didik, dari nol banget. Tapi saya tahu komitmen dia. Jadi kalau dia bisa konsisten seperti ini, terus belajar, terus gali, terus saya kasih 5 tahun, kalian akan mendengar nama dia. Iya, luar biasa, kita doakan sama-sama, amin ya. Wah, Mas Rudi yang ngomong, aku yang merinding. Tapi sebenarnya aku jadi pengen tahu nih, kekonsistenan apa sih yang membuat Mas Rudi sebegitu yakin sekali bahwasanya Mas Ojib ini memang suatu saat atau 5 tahun ya Mas Rudi bilang itu akan punya nama nih? Dia sudah mulai mempraktekkan prinsip-prinsip dasar seorang pelatih yang berbeda. Pelatih modern itu melatih bekerja. Saya sudah bilang sama dia, pelatih itu bukan bekerja 2 jam 3 jam, enggak. Dia bekerja 7 jam 8 jam tetap 7 jam 8 jam, 2 jam di lapangan, selebihnya di mana? Di meja. Di meja itu kamu analisa pertandingan, belajar strategi yang terbaru, formasi terbaru, kemudian menganalisa pemain kamu. Setiap pemain kamu analisa. Hari ini dia latihan seperti apa? Dan itu sudah mulai diaplikasikan. Walaupun saya bilang belum sempurna, tapi itu jauh lebih baik daripada beberapa pelatih yang sudah saya kenal. Ya mungkin pelatih yang paling saya kenal yang punya komitmen seperti itu hanya Om Dadong. Om Dadong itu punya catatan banyak, saya tahu banget. Setiap kali habis latihan dia udah punya catatan, si Anu dia punya catatan. Itu yang saya selalu dorong ke dia, kamu harus punya catatannya. Jadi nggak bisa kamu maju sebagai pelatih puas dengan kondisi kamu sekarang, nggak bisa. Kalau kamu bisa konsisten, kalau kamu bisa terus bekerja keras seperti itu, saya kasih waktu 5 tahun. 5 tahun, kamu akan naik di atas. Ayo Mas, bagaimana? Sudah termotivasi? Dan tentunya itu dari motivasi yang diberikan oleh Mas Rudi itu penuh harapan sebenarnya Mas Rudi ya untuk Mas Oji. Dan silahkan, tinggal Mas Ojinya nih yang akan membuktikan. Iya, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan lagi dong. Masih merinding nih sampai sekarang, gimana dong? Dan Mas Rudi sebagai seorang owner dari Tiga Naga, tentunya banyak kepuasan atau juga kalau dibilang puas mungkin kita tidak akan pernah puas untuk pencapaian-pencapaian yang ada sekarang. Tentunya masih banyak keinginan-keinginan dari Mas Rudi yang ingin terus diupayakan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Tapi nih Mas Rudi, saya mau nanya, sebenarnya apa sih yang membuat pemain sepak bola itu menjadi fatal atau gagal untuk menjadi yang terbaik menurut Mas Rudi sebagai owner? Di Indonesia ya? Iya. Di Indonesia yang pertama media. Kenapa media? Media itu racun terbesar di Indonesia. Jujur. Ya, hanya di Indonesia saya pernah menjadi manajer timnas 19 waktu ke Prancis, mengorbitnya Egy itu saya manajernya, saya yang bawa ke Prancis. Saya ada foto-fotonya dengan dia. Saya yang bawa dia ke Prancis, dia mengorbit di Prancis itu saya yang bawa. Luar biasa. Tapi hanya di Indonesia umur 19 diwawancara media itu cuma di Indonesia, nggak ada di luar negeri. Kenapa? 19 nggak tahan dengan media. Jadi media itu adalah racun yang menghancurkan sepak bola Indonesia. Mohon maaf. Lihat aja tuh sekarang yang kemarin dikeluarkan Dugem. Kenapa? Karena dia sudah di media sudah artis, sudah ngetop. Kalau dia ke dunia Dugem orang ini media. Itu yang pertama. Ini yang paling parah media. Kemudian media ini berefek kepada karakter tidak disiplin. Karakter media, yang pertama media, karakter ini membuat mereka tidak disiplin. Berkaitan erat juga dengan pola makan.
Pola makan ini juga banyak anak-anak muda yang berbakat. Pemain saya, pemain Tiga Naga, itu bukan bakat yang terbaik di Indonesia. Saya nggak bisa pegang bakat terbaik. Kenapa? Karena mereka sudah mimpinya Persebaya, Persija. Kita nggak dianggap. Jadi saya punya pemain itu kelas 2. Jujur aja saya punya pemain kelas 2. Tapi saya bisa buat pemain saya kelas 2 bersaing dengan mereka yang punya bakat jauh lebih besar. Kenapa? Disiplin. Yang kedua, disiplin dalam hal apa? Yang paling pertama adalah disiplin yang paling merusak sepak bola Indonesia adalah disiplin makan. Kenapa? Makan rendang, ayam gulai, ya nggak? Soto. Kalau Anda datang ke mes Tiga Naga, suruh makan dengan atlet nggak termakan. Kenapa? Nggak ada garam, nggak ada cabai, Gak ada bikin-bikinan. nggak ada minyak. Kamu bisa makan? Nggak bisa. Tapi dari kecil, dari 15 tahun kita sudah ajarkan ke mereka, kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu mengandalkan tubuh kamu untuk mencari hidup, maka makan kamu harus ini. Karena kamu mengandalkan badan kamu, kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi mereka dari umur 15 makan tanpa garam itu sudah biasa. Jadi saya bilang, saya punya pemain di Indonesia ini hanya grade 2. Grade 1 itu nggak mungkin saya bisa dapat. Itu udah PSM Makassar, Persija, Persib, Persebaya, saya nggak mungkin bisa dapat pegang. Mustahil saya bisa pegang mereka. Tapi saya bisa membuat grade 2 bersaing dengan grade 1. Kenapa? Modalnya disiplin, ketekunan. Jam 9 naik tempat tidur, HP kumpul, nggak mau tahu. Ya kan? Itu yang susah di grade 1. Di grade 1 pemain-pemain ini manja semua ini. Udah bintang, pemain terkenal, bakat besar. Semua ini udah wah ini berbakat besar. Betul, saya akui mereka berbakat besar. Tapi pendidikannya nggak benar. Karena grade 2 saya bisa bersaing dengan grade 1. Kita lihat nanti di Liga 2, saya punya pemain sekarang 20-21 itu grade 2 semua sebetulnya. Jujur itu grade 2 bukan grade 1. Tapi grade 2 saya bisa juga upgrade mereka sampai masuk ke timnas. Luar biasa. Ya, Lagi-lagi merinding dong, tepuk tangan dong. Ya, itu semua grade 2 bukan grade 1. Secara talent itu grade 2. Saya nggak mungkin bisa dapat grade 1 itu. Kita Tiga Naga belum punya nama di Indonesia. Jadi itu yang muncul. Pertama media, kedua karakter disiplin. Nah, ini kemudian ya itu yang paling kalau soal model latihan ya oke lah. Tapi yang paling menghancurkan itu dua itu. Yang paling parah itu media. Yang kedua itu adalah karakter disiplin. Kenapa? Karena dari muda mereka nggak diajar untuk disiplin. Mohon maaf, itu ada beberapa pemain timnas itu kalau tengah malam pesan nasi goreng itu saya tahu waktu saya pegang timnas. Nggak bisa. Gimana tengah malam makan nasi goreng? Besok suruh latihan lemes. Pasti. Garam. Itu nggak sehat sekali untuk atlet, betul-betul nggak sehat. Ya, jadi itu tadi kalau dia dibiasakan dari waktu saya latih mereka udah 15 tahun, sekarang mereka umur 20 tahun, nggak makan garam biasa aja, nggak makan cabai biasa aja, nggak kena minyak, nggak ada masalah, makan rebus semua oke aja. Nah ini kalau saya bisa dapat grade 1, saya nggak tahu jadi apa ini. Saya belum bisa dapat bayangkan kalau saya bisa dapat pemain grade 1. Pasti akan jauh lebih itu tadi. Yang kedua disiplin. Jadi saya pikir itu yang membuat banyak pemain Indonesia hebat di U19, di seniornya habis karena di U19 dia sudah diumumkan orang selatan kemana-mana tanda tangan. Itu media paling jahat. Iya, mana tangan umur 19 begitu di dunia ini nggak ada orang U19 saja dilulukan, cuma di Indonesia. Nggak ada di luar negeri, Eropa nggak ada. Ya, jadi ya itu tadi media juga yang hancurkan sepak bola Indonesia. Oke, luar biasa ya. Masih sampai hari ini, masih sampai detik ini masih merinding. Berarti memang di Tiga Naga ini memang pendidikan karakternya luar biasa sekali ya. Benar begitu ya Mas Rudi ya. Dan untuk Mas Bede,
apa sih harapan terbesar Mas Bede nih untuk Tiga Naga, untuk tim Mas Bede sendiri, terus juga untuk kebaikan anak-anak didik dan kebaikan Tiga Naga ke depannya, dan penuh harapan dong tentunya. Ya, sangat banyak harapan dari kami. Ya, mungkin yang tersirat di pikiran saya, kami ingin dapat perhatian yang lebih lah dari para pemerintah, daripada para supporter dan juga sponsor. Karena tidak mungkin kami sudah berjalan sekian 5 tahun ini hanya dengan dana yang ada di kantong owner saja. Jadi kami juga berharap ke depannya jika kami berprestasi, kami dapat sponsor yang membantu untuk biaya operasional, membantu untuk biaya pembinaan, dan juga perhatian khusus dari pemerintah Provinsi Riau yang mungkin mengenai dari pemakaian stadion, karena lapangan kami tidak layak untuk mengadakan pertandingan resmi, hanya layak untuk uji coba dan untuk latihan. Jadi kami butuh bantuan fasilitas untuk pertandingan. Dan juga kepada masyarakat Pekanbaru, khususnya masyarakat Riau umumnya, ya mungkin di setiap pertandingan home kita, ya marilah diramaikan stadion untuk menonton kita dengan pembelian tiket. Jadi itu sudah membantu kita juga. Oke, berarti penuh harapannya ya kayak yang balik lagi kepada kesadaran masyarakat ya. Dan tentunya semoga di seluruh pengunjung Mall Ciputat Serai Pekanbaru ke hari ini bisa mendengar harapan-harapan dari Tiga Naga. Dan setelah ini semoga nanti akan ada sponsor-sponsor yang akan dengan senang hati datang ke Tiga Naga untuk turut serta membangun dan mengembangkan ya dengan adanya sponsor tadi. Dan juga tadi harapannya adalah semoga masyarakat nanti kalau misalnya ada ini tolong diramaikan stadionnya ya. Dengan membeli tiket itu ternyata sudah sangat membantu ya Mas. Sangat membantu kita. Luar biasa. Oke, bagaimana? Waktunya sudah habis ya. Asik banget cerita. Tapi ternyata nih dari audien ada lagi yang ingin ditanyakan gak kira-kira? Kalau nggak ada kita mau, oh ada? Ya silahkan. Silahkan Mas, biar saya yang turun. Nah, kenalin dulu dong namanya. Nama saya Muhammad Lutfi. Saya mau bertanya, yang di Liga 2 umur paling tua dan umur paling muda berapa? Di mananya? Di klub atau di? Yang di klub. Di Liga 2? Iya. Di Liga 2 sekarang ini kita terakhir ini ya, Malau 30 itu yang paling tua 30, karena biar bagaimanapun kita butuh senior untuk terutama untuk membimbing mental ya. Nah rata-rata 21 yang paling muda 17. Ya, terima kasih. Luar biasa, sudah dijawab, sudah puas dengan jawabannya? Sudah, dan masih ada satu pertanyaan lagi, masih boleh ya? Dari Bang Wawan. Silakan Bang Wawan, tadi mau nanya apa Bang Wawan? Saya ingin bertanya, nama saya Wawan. Saya ingin bertanya, kira-kira ini kan liga belum mulai Pak. Mungkin kita juga udah nunggu-nunggu nih kapan dimulai, dan bagaimana mungkin persiapan Tiga Naga sendiri untuk memulai kembali Liga 2 nanti yang kita belum tahu kapan ya Pak. Dan kan kita sekarang ini dalam fase libur ya ibaratnya. Apakah tetap latihan kah atau libur kah atau gimana? Terima kasih. Ya, sementara pemain libur, kita tinggal menunggu sembritannya aja. Begitu dibilang liga jalan, dapat izin dari kepolisian, langsung kita kumpulkan semua. Karena itu udah standarnya, biasanya dari mulai itu kita ada waktu 40 hari. 40 hari baru kita kumpulkan semua kembali. Terus sekarang tes masuk semua. Terima kasih ya. Bagaimana Bang Wawan? Cukup ya. Dan masih ada satu pertanyaan lagi, masih boleh Mas? Iya masih boleh ya. Dari
Bang, siapa namanya Bang? Ini dong, biar kelihatan. Ya, nama saya Afan. Ingin bertanya, saat pandemi sekarang gimana kondisi Tiga Naga sekarang, atau mulai dari timnya, personilnya, atau dari apa, ada terus progres latihan atau gimana? Ya, pemain kita liburkan semua, tapi setiap pemain dari para pelatih udah dapat PR lah, kita bilang PR, dan itu dia di report by WA. Jadi mereka latihan, di videokan, report pelatih. Oh, jadi nggak ada secara tatap muka lagi, nggak ada di lapangan gitu Enggak, ya? karena mereka udah pulang semua. Oh gitu. Udah pulang semua dari rumah masing-masing. Hanya kita kasih tugas-tugas berkala, mereka harus bikin laporan, video laporan ke pelatih. Ini satu lagi nih Pak, jadi kalau misalnya virtual itu kan, apakah ada sanksi jika kalau misalnya dia tidak ada melakukan latihan yang kita himbau atau gimana gitu? Apa ada sanksi gimana? Jadi gini, Anda ngerti bahwa ini profesional ya. Mereka paham bahwa kalau mereka formnya turun, jadi gini, setiap posisi kita punya 2-3 pemain. Jadi yang main itu yang punya form. Kalau kamu sekarang inti, lalu ketika kembali nanti form kamu di bawah, mohon maaf kamu nggak main. Jadi mereka harus ngerti ini profesional. Di antara kita sesama tim, walaupun kita bersahabat satu tim, kita juga bersaing. Nah kan gitu. Jadi risiko. Karena mereka sudah bukan di akademi lagi. Kalau akademi kita bisa kontrol ketat. Saya udah ajarkan mereka, kalian sekarang sudah di profesional. Kalian semua dari kecil hidup bersama-sama, makan bersama, mandi satu kamar mandi, tidur satu tempat tidur. Tapi kalian juga bersaing satu dengan yang lain. Nggak ada jaminan bahwa kamu pemain ini, kamu akan tetap pemain ini. Nggak ada. Ada angkatan kamu yang beda setahun dengan kamu, udah nunggu di belakang. Kamu tahu kualitas. Kamu tahu mereka juga menerima pendidikan yang sama dengan kamu. Sehingga kalau kamu formnya, mereka tuh semua yang angkatan kamu beda tipis saja. Satu dengan dewa. Jadi kalau atas tidak naik, bawah ngejar, dia bisa tergeser. Dan itu sudah beberapa yang kemudian tergeser gitu. Jadi mereka juga tahu bahwa posisi dia nggak pernah nyaman. Nah itu yang selalu kita jaga. Nggak ada posisi aman di klub, nggak ada posisi aman. Bahwa kamu akan selalu pasti bisa terpakai itu di kita nggak ada. Kamu datang, kita evaluasi, form kamu di bawah, kamu nggak main itu sebelum berangkat pulang udah kita. Jadi di situ ini bedanya profesional dengan akademi. Jadi di profesional mereka tahu kalau mereka di bawah form, mereka besok nggak main, risikonya adalah bahwa mereka tidak akan punya nama. Ini semua kan sedang cari nama. Mereka sedang berusaha masuk ke dalam panggung nasional. Liga 2 adalah panggung nasional pertama mereka. Ini yang akan menentukan langkah hidup mereka nanti menjadi pemain yang terkenal, menjadi pemain level nasional, ataukah akan turun kembali ke Tarkam. Sehingga ini sangat penting bagi mereka. Jadi kita percaya mereka akan jadi. Terima kasih Pak. Luar biasa, dan waktunya sepertinya sudah habis. Tapi untuk 3 orang penanya tadi bakalan ada hadiah dari 3 Naga. Benar begitu ya Mas ya? Silakan untuk 3 orang penanya tadi, untuk Mas Wawan, terus tadi siapa namanya Mas? Fikri, Mas Fikri, dan juga Mas Afan. Silakan untuk naik ke atas panggung untuk dapat diberikan hadiah oleh tim dari 3 Naga. Iya, kami jemput kesediaan Mas Rudi untuk dapat memberikan hadiah. Madep sana dong biar bisa difoto dan didokumentasi. 1 orang 1. Mas juga berdiri Mas untuk bisa memberikan hadiah satu persatu karena kan hadiahnya ada 3. Ikut foto bersama. Ya. Pemberian hadiah ini diberikan oleh dari 3 Naga kepada 3 petanya terbaik ya. Silakan maju Mas. Nah. Oke. Senyum boleh barangkali dibuka dulu maskernya, dikebawahin dulu biar nampak, biar kelihatan ya.